Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Sonia Sinaga, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 230-118 dengan mata kuliah Pembinaan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, di sini saksikan video saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang berjudul dengan materi saya Pariwisata Kepri Antara Harapan dan Halusinasi. Tanjung Pinang, pariwisata Kepulauan Riau Kepri saat ini antara harapan dan halusinasi. Harapan ada, walau masih sebatas angan-angan. Harapan ingin menghidupkan sektor pariwisata dari mancanegara masih sebatas angan-angan. Meski segala rencana telah dipersiapkan jauh-jauh hari, mulai dari regulasinya, para pelaku pariwisata, vaksinasi, hingga tempat wisata terpadu. Bahkan, dikabarkan pada Oktober tahun ini bakal dibuka pintu masuk wisatawan mancanegara atau Wisman, khususnya Singapura melalui program Travel Bubble. Pemerintah Provinsi Kepri menyiapkan 2 kawasan wisata, yakni Kawasan Pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan, dan Kawasan Pariwisata Nongsa, Kota Batam. Travel Bubble ini digandang-gandangkan sebagai program unggulan sektor pariwisata di Kepri, khususnya Batam dan Bintan. Namun, hingga kini masih sebatas harapan saja, sebab sampai dengan pertengahan bulan berlalu belum ada tanda-tanda dibukanya pintu masuk Wisman dari luar negeri. Antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sejauh ini tidak sejalan dengan program Travel. Ansar tetap berharap Travel Bubble dibuka, sedangkan Rudi meminta agar ditunda karena alasan vaksinasi. Selanjutnya, Gubernur Kepri tepis isu tunda Travel Bubble. Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menipis isu pihaknya menuduh pelanggaran Travel Bubble. Ansar menjelaskan pemerintahan yang beredar di sejumlah media di Singapura adalah keliru. Ia mengaku pihak justru meminta agar pemerintah pusat segera memberikan izin untuk penyelenggaraan Travel Bubble. Selain itu, pihaknya berupa memenuhi syarat dan telah ditentukan oleh pemerintah pusat agar Travel Bubble segera berjalan. Pemprov Kepri tidak pernah menyampaikan itu. Justru kita mendorong agar segera terwujud, ucapannya saat konferensi pers di Gedung Daerah Tanjung Pinang Minggu 10 malam. Lanjutnya, pemerintah provinsi Pemprov Kepri telah mengusulkan sejumlah bandara dan pelabuhan di Batam dan Pulau Bintan sebagai pintu masuk. Nantinya, Bintan Resort akan menjadi tempat pertama yang dibuka. Oleh sebab itu, pihaknya mulai menyiapkan hal-hal yang untuk menyambut para wisatawan. Mulai kita mempersiapkan seperti alat tes cepat molekuler atau TCM yang 1 jam sudah keluar hasilnya, ujarannya lagi. Ansar mendorong masuknya para wisatawan mancanegara walaupun dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ia juga menyatakan kesiapannya dalam menerima wisatawan itu. Sementara itu, untuk biaya maupun teknis uji atau PCR akan dibicarakan lagi bersama pihak pengolah dan sejumlah pihak lainnya. Baik, selanjutnya Rudi minta tunda Travel Bubble. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan daerahnya belum bisa mengikuti program Travel Bubble yang diajukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Menurut Rudi, pemerintah penundaan itu dikarenakan vaksinasi masyarakat Batam belum mencapai 100%. Saat ini, pencapaian vaksinasi sudah sampai 84% untuk dosis pertama. Ada 16% yang dikejar untuk tembus 100%. Kita akan terus mengejar target tersebut hingga November mendatang, ujar Rudi di Batam, Selasa, tanggal 12 bulan 10. Selain alasan tersebut, Rudi menyebutkan alasan lain yakni sulitnya melarang mobilitas.
masyarakat di kawasan Nongsa, sebab kawasan Nongsa merupakan lokasi pintu masuk dan lokasi karantin, kawasan yang memiliki pelabuhan bertaraf internasional. Rudi menuturkan hal itu dilihat dari percobaan yang sebelumnya sudah dilakukan, berbeda dengan kawasan terpadu Bintan Resort yang berada di Kepulauan Bintan. Resort yang berada di Nongsa saja sebenarnya sangat dekat sekali dengan kawasan penduduk di kecamatan tersebut. Tidak mungkin saya melarang mereka mendekat ke sana kalau memang ada aktivitas warga yang kebetulan harus melintas jalan depan resort. Beda dengan Bintan yang memegang dia terisolir dan tidak ada penduduk di sana. Hanya ada kawasan resort saja, jelas Rudi. Baik, di sini saya akan menganalisis kesalahan dalam menggunakan bahasa. Yang pertama, pada judul berita seharusnya Kepri ditulis dengan huruf kapital semua. Karena Kepri adalah singkatan dari Kepulauan Riau berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Penulisan yang benar Kepri dengan menggunakan huruf besar. Yang kedua, penulisan kata Wisman yang terdapat pada paragraf 3 seharusnya ditulis dengan huruf besar semua. Karena kata Wisman adalah singkatan dari wisatawan mancanegara. Berdasarkan PUBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia, penulisan yang benar Wisman dengan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan kata asing yang terdapat pada paragraf ketiga yaitu travelable seharusnya ditulis dengan huruf miring karena termasuk kata asing. Berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia, penulisan yang benar travelable. Yang keempat, penyerapan kata asing pada kata resort seharusnya ditulis dengan huruf miring. Berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia, penulisan yang benar resort. Yang kelima, penulisan kata Pemprov seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena Pemprov adalah singkatan dari pemerintah provinsi, yang dimana berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia, penulisan yang benar Pemprov. Baik, kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri video saya. Selamat siang teman-teman.